rekrutmen guru itu oleh pemerintah daerah, penugasan juga oleh pemerintah daerah, termasuk juga kalau itu menyangkut guru honorer, isu guru non ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan sebenarnya mengacu pada Undang-Undang ASN. Saya berpendapat akan lebih clear and clean kalau yang memberikan penjelasan adalah Ibu Menpan RB. Masih di Satu Meja Forum, tadi Ibu Guru Lina di SMP 2 Palimanan Cirebon, Pak Fahriza di SMKN 4 di Medan menceritakan betapa pentingnya keberadaan guru, betapa sangat membutuhkannya anak-anak SMP dan SMK, dan tentu ini adalah salah satu contoh saja. Dan saya tadi mendengar langsung dan kita mendengar langsung, Pak Retno juga mendengar langsung, betapa Mbak Lina yang di Cirebon mengatakan tidak digaji sepeser pun, tetapi akan terus meneruskan mengajar hanya karena melihat dan tidak tega meninggalkan murid-muridnya. Ini mungkin gambaran juga. Tadi juga sama Pak Fahriza juga menyampaikan bahwa ada 10 sampai 11 guru honorer dan itu sangat signifikan dan sangat akan mengganggu proses belajar mengajar jika kelak tanggal 31 Desember 2026 itu ke-11 guru di SMKN 4 Medan itu tidak bisa lagi mengajar karena aturan atau surat edaran menteri. Mbak Retno melihat ini kok sepertinya kalau tadi dari pernyataan Pak Menteri kan bahwa ini di urusannya Menpan RB dan ini kan problem klasik ketika ratusan ribu guru menanti nasib yang dipertontonkan justru soal birokrasi, soal saling lempar dan di daerah itu kan dengan situasi keterbatasan ruang fiskal di daerah, anggaran belanja di daerah, pemerintah daerah, ya mungkin juga ada kesulitan untuk membayar guru, apalagi nanti menerima, karena kan kalau untuk guru SMP dan SD SMP itu ada di kabupaten kota, betul. Sementara untuk SMA SMKN adanya di provinsi dengan SLB ya. Di provinsi. Gimana Mbak Retno melihat ini? Iya, tentu saja ini problematik ya. Jadi seolah-olah dengan surat edaran sebenarnya ingin meningkatkan gitu ya status tadi. Lalu kalau statusnya meningkat tapi nggak bisa dibayar kan sama aja bohong juga. Seperti Ibu Lina ya, dapat pekerjaan sebagai guru BK sesuai dengan ilmunya. Beliau pasti lulus S1 kan. Ya. Lalu ternyata nggak dibayar kan kira-kira kan kayak begitu nanti gitu. Nah ini yang kemudian harus dipastikan kan. Pertanyaan saya kan sebenarnya gini, daerah itu bilang nggak mampu karena banyak yang lapor katanya ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah sekarang atas dasar apa? Apakah Anda punya data? Jadi tolong didata guru di masing-masing sekolah di wilayah Anda. Tadi kabupaten kota di bawah siapa? Di kepala-kepala dinas pendidikan aja yang bergerak. SMA begitupun yang di level provinsi. Hitunglah berapa sebenarnya yang real mereka harus bayar gajinya ketika mereka diangkat sebagai ASN dengan P3K paruh waktu. Nah dari situ kan baru tergambar daerah punya nggak? Ya ambillah, ini kan uang rakyat ya yang harusnya nggak usah pelit sama guru. Apalagi kan pendidikan tuh harus 20% di daerah juga APBD-nya. Nah kalau belum 20%, ayo masukkan 20% agar guru juga bisa dibayar di situ. Jadi ini bukan soal nggak mampu, tapi maksud saya political will, mau nggak? Kalau para kepala daerah ini adalah orang-orang yang peduli pendidikan, harusnya punya political will bahwa menyelamatkan pendidikan kita. Yang kedua adalah untuk gubernur juga sama ya, untuk di provinsi misalnya soal SMK, ada SMA dan SLB itu sama, hitung coba. Nah kayak tadi misalnya di SMK itu tadi yang Pak Riza bilang kalau tidak salah sih kalau terkena dia akan mengeluarkan 3, berarti sisanya guru-guru yang honorer selama ini 16 ya tadi dikurang 13 tuh aman karena sudah berada di Dapodik dan masuk kategori yang bisa diangkat, mungkin begitu. Nah yang 3 yang tidak bisa diangkat ini mau dikemanain? Lalu kan tadi kan? Iya pertanyaan Pak Reza juga tadi pernyataannya juga mengatakan dia bisa jadi guru ini mengundurkan diri di Juli karena Pak biar dia bisa cari pekerjaan di swasta kan. Nah berarti belum waktunya Desember, udah kehilangan dulu. Kehilangan karena kan tahun ajaran bukan tahun anggaran. Tahun anggaran kan Januari nanti tahun anggaran namanya. Nah nanti kalau udah didata baru daerah mampu berapa.
Nah, taruhlah misalnya angkanya nggak sebesar P3K penuh waktu misalnya, tapi bisa separuhnya. Lalu bagaimana mekanisme anggaran melalui dana BOS tetap bisa bayar, namanya gaji tambahan. Karena yang wajib bayar itu APBD kan untuk gaji. Nah, pemerintah pusat hanya bisa nambahin. Nah, lalu pastikan bahwa teman-teman ini bisa dapat tunjangan profesi. Kayak Ibu Lina saya rasa seharusnya bisa kalau dia sudah masuk Dapodi, walaupun mungkin taruhlah dia nggak dibayar oleh sekolah itu, tapi setidaknya dia bisa dapat tunjangan profesi misalnya memenuhi syarat tentunya. Muridnya pasti banyak di sekolah negeri itu. Jadi dia sebenarnya bisa tuh. Saya tanya ke Pak Fahriza ya. Pak Fahriza masih bisa mendengar suara saya, Pak Fahriza? Ya, Mas. Oke, Pak Fahriza tadi mendengar apa yang disampaikan Mbak Retno kan? Artinya memang jangan-jangan sebelum tanggal 31 Desember 2026 itu karena tahu ada surat edaran, ada beberapa guru honorer yang berpikir ya udahlah saya di bulan Juli saya akan mencari pekerjaan lain, belum sampai sana. Apakah ada hal yang sama disampaikan Mbak Retno itu terjadi juga di SMKN 4 Medan? Kalau itu kan kita belum bisa katakan gitu ya Mas, tapi kan kemungkinan yang saya sampaikan tadi adalah kemungkinan kalau kepala sekolah mengambil kebijakan sendiri gitu, bahwa dia kan tidak mau juga kepala sekolah nanti terlalu ribet ya di Januari 2027 itu untuk mencari guru yang baru kan gitu. Dan juga kasihan teman-teman yang kemudian nanti di Desember 2026 itu andaikan diberhentikan, mereka kan harus mencari tempat yang baru dan itu saya kira sangat sulit. Mereka harus menunggu lagi paling tidak selama 6 bulan lagi menunggu tahun ajaran yang baru yang akan datang gitu. Oke. Kalau begitu Pak Fahriza sebagai kepala sekolah nih kan tadi sudah menggambarkan ada kemungkinan, saya ralat ya, ada kemungkinan prediksi beberapa kepala sekolah. Kalau Anda sendiri kira-kira apa yang Anda sudah siapkan? Ya saya kira tentu kita menunggu ini Mas, aturan berikutnya seperti apa ya, karena memang kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh Dirjen maupun Menteri terkait surat edaran ini kan katanya tidak akan memberhentikan guru-guru secara sepihak gitu ya, tapi walaupun kalau kita baca dari surat edaran ini kan ya sangat jelas gitu ya. Ya ada 3 poin, salah satunya itu tadi. Iya, nggak multi tafsir sebenarnya, hanya satu tafsir itu gitu. Jadi kita masih menunggu ini lagi Mas, barangkali ada petunjuk berikutnya ya. Jadi saya kira Dirjen pun nggak hanya bisa omong-omong aja gitu ya, baik melalui media sosial maupun televisi gitu, tapi harus ada tindakan yang nyata gitu ya. Harus ada semacam surat mungkin edaran dari Dirjen ya, karena ini kan surat edaran dari Menteri ya yang SK nomor 7 ini mungkin untuk pelaksanaannya ada Direktorat Jenderal. Iya, butuh surat edaran lagi mungkin. Pak Fahriza, kita dengar dulu ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen. Namun mereka statusnya masih non-ASN. Ada himbauan ya, atau secara undang-undang itu jika sudah diterapkan, karena tidak boleh ada status apapun selain ASN, maka kami khawatir kalau pemerintah daerah tidak punya rujukan yang kuat untuk tetap memperkerjakan guru-guru non-ASN yang masih kami butuhkan. Sehingga kami bersepakat dengan Menpan juga untuk membuat edaran menteri, yang mana isi edaran itu adalah guru-guru itu masih boleh dipekerjakan atau jangan diberhentikan dulu. Itu diperlukan oleh oleh kepala daerah ya, agar mereka punya rujukan pegangan untuk tetap bisa mempekerjakan non-ASN di sekolah-sekolahnya, termasuk memberi gajinya. Kenapa dibatasi? Karena memang setiap perjanjian seperti P3K juga di akhir tahun ya Mas ya. Harapannya kami saat ini sedang menggodok ya bersama dengan kementerian terkait untuk skema apa sih nanti yang akan kita bisa lakukan untuk tahun 2027 ya. Oke, Retno, kan ya saya nggak mau ngomong ada memberikan harapan atau PHP lah istilah sekarang ya, tapi kan kalau dari penjelasannya kan melanjutkan dari surat edaran itu Bu Dirjen menjelaskan tadi bahwa ya masih ada peluang untuk tetap mempekerjakan, tetapi kan lagi-lagi ini soal administrasi. Yang kedua, bagi kepala daerah kabupaten maupun provinsi kan tidak hal yang mudah, tidak semudah itu kan. Kan bebannya di mereka. Iya, ini yang tadi saya bilang seperti melempar tanggung jawab gitu. Seperti melempar, padahal ini
nasib ratusan ribu. Ya, dan tadi Bu Dirjen menyebut kata masih kami butuhkan. Ya. Sebenarnya istilah itu harusnya kepala daerah juga punya pikiran yang sama, kan masih dibutuhkan juga. Nah ini yang menurut saya tuh kebijakan ini jadi seolah-olah menyelesaikan hanya sekedar status agar mereka tetap bisa bekerja, dan betul memang P3K itu kan namanya dengan perjanjian. Memang bisa dievaluasi setiap tahun, tapi kan tetap harus masuk menjadi ASN, tetapi tadi menggunakan skema yang atau pilihan P3K paruh waktu, kan itu maksud Bu Dirjen tadi. Ya, nah itu Bu Dirjen juga tadi ngomong bahwa itu akan punya tanggung jawab daerah, kan begitu. Kalimat tanggung jawab daerah ini adalah di uangnya. Nah problemnya kalau daerah nggak mau tanggung jawab karena nggak ada uangnya. Ya, misalnya mereka mau tanggung jawab. Dan kita tahu lah, sekarang hampir semua pemerintahan daerah sedang kesulitan kaitannya dengan betul. Mereka nyaris bahkan nggak bisa bikin kegiatan ya, sangat sedikit. Jadi betul-betul murni rutin aja seperti gaji, ya sarana pemeliharaan dan lainnya. Nah ini yang menurut saya adalah penting diomonginnya di sini. Pertama dengan DPRD. Ini kan nggak pernah nyebut DPRD juga. Yang kedua di level APBN berarti kan ada omongan antara kementerian terkait pendidikan dasar dan menengah ini dengan DPR RI. Nah artinya harus dipikirkan dari sekarang, dan waktu 6 bulan tuh kan ini kalau kita ngitung dari sekarang tuh kira-kira 6 bulan ya. Dan akan ada APBN dan APBD perubahan kira-kira Agustus. Nah berarti harus dilakukan setidaknya di Agustus dan waktunya sangat mepet. Jadi ini penting, yang langkah pertama kan pendataan daerah dulu. Seperti apa nih, berapa jumlahnya dan kira-kira berapa hitungannya. Mereka sanggup membayar berapa. Lalu yang kedua, ini kan berarti DPR RI juga harus ikut untuk penambahan. Nah bagaimana kemudian misalnya dana BOS tetap bisa dipakai nih untuk menjadi tambahan aja. Nah lalu dan itu kan perlu persetujuan karena DPR. Sekarang kuotanya kan 20 ya. Nah apakah kemudian bisa misalnya dinaikin kalau ternyata daerah itu nggak sanggup, kan karena kalau dana BOS kan dari APBN gitu. Nah ini kan perlu diomongin juga. Nah lalu bagaimana DPR RI juga menyikapi ini dong, Komisi 10. Jadi menurut saya ini lintas ya. Karena penganggaran kan fungsi anggaran ada di DPRD dan di DPR RI. Nah sejauh mana ini diomongin? Karena saya lihat DPRD nggak ada nih kelihatan ngomongin ini atau diomongin soal ini. Nah jadi sementara waktu terus berjalan. Nasib teman-teman ini gimana? Nah nanti kalau nasibnya SE ini juga nggak bisa jalan, tetap ada honorer di tahun 2000 berapa? 27. Nah, siapa yang bayar? Atau gini, benar-benar akhirnya sekolah wajib mengeluarkan gitu ya, karena udah nggak ada nih. Lalu bagaimana nasib murid-murid kita, anak-anak kita, layanan pendidikan kita, kualitas pendidikan kita. Nah ini ya, jadi harusnya ini juga diomongin. Saya ngelihat ini kok sekedar Kemendikdasmen, oh ya kan itu urusannya Menpan. Lalu dan itu hanya gara-gara ada undang-undang ASN. Betul, sehingga kan dua hanya dikenal dan guru sampai itu sekarang kan kita dua belum aja. melihat solusi konkret gitu ya Mbak ya? Belum lihat. Banyak pihak yang beranggapan bahwa salah satu muncul polemik soal edaran menteri ini adalah buntut dari pemangkasan anggaran oleh Presiden. Benarkah demikian? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama Satu Meja Forum.